Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta kretek di tanah air. Semoga sehat selalu. Jadi, jumpa lagi bersama saya Bambang Trismawan di acara atau di channel Bambang TV, mengabarkan yang recehan tapi lumayan. Jadi malam ini saya akan mereview atau menceritakan kesan saya setelah mencicipi gudang garam merah edisi terbatas. Jadi ceritanya begini teman-teman. November lalu saya nonton iklan gudang garam merah edisi terbatas di TV. Di iklan itu, kemasan gudang garam merah ditampilkan dalam bentuk sebuah hardcase gitar dengan desain kokoh dan modern. Jadi pokoknya terlihat mewah dan futuristik. Kokoh, melindungi, kualitas tetap menyala. Begitu bunyi pesan dalam iklan tersebut. Jadi karena penasaran, saya putuskan membeli rokok gudang garam merah di warung dekat rumah. Terus terang saya penasaran, ingin tahu bagaimana rupa dan rasa gudang garam merah edisi terbatas. Nah, ini dia bentukan, kalau teman-teman lihat bentukan gudang garam edisi terbatas. Jadi mohon maaf, ini saya sudah buka pekan lalu dan isinya pun tinggal satu. Jadi secara umum kemasan edisi terbatas ini memang terlihat lebih modern ya. Kalau edisi biasa kan bungkus gudang garam merah masih menggunakan kertas ya, atau biasa disebut softpack. Kalau sekarang beda. Sekarang kertasnya lebih tebal atau hardpack. Di edisi terbatas ini selain hardpack juga ada dibungkus ya. Sebenarnya ada plastik tipis. Kemudian di dalamnya ada kertas lagi berwarna merah nih, dan desainnya pun modern, ada seperti engsel ya. Kalau dilihat ini seperti jarum super atau garpit ya. Dan di sini di dalamnya ada plastik lagi menjaga rokok tidak cepat lembab atau aromanya tetap terjaga. Nah, kalau kita coba, ini racikannya kalau saya cobain ini, cengkehnya masih terasa pedas, sausnya juga, dan cocok buat para pekerja yang menguras pikiran. Jadi saya penasaran kenapa gudang garam merah menampilkan dirinya terlihat lebih elegan, lebih mewah. Jadi sepertinya gudang garam merah serius menggarap pasar anak muda. Ini usaha ini sudah dilakukan sejak tahun 90-an sebenarnya. Sekarang menemukan momentumnya karena ada perubahan perilaku konsumen yang menyukai kretek yang harganya terjangkau, kemudian aroma buah-buahan, suka aroma buah-buahan. Kalau melihat laporan penjualan kretek itu meningkat di era Covid karena orang-orang perokok filter atau rokok-rokok putih pindah ke rokok kretek ya, karena harganya lebih murah. Kemudian ada juga film itu ya, film gudang garam, film gadis kretek. Jadi menampilkan bahwa kretek ini bukan soal rokok tapi juga soal budaya. Nah, jadi tampaknya gudang garam merah memilih strategi memperbarui kemasan untuk menarik konsumen anak muda daripada mengeluarkan produk rasa buah-buahan. Nah, tentu saja butuh kerja keras bagaimana mengubah citra gudang garam merah ini menjadi rokoknya kaula muda, karena rokok legend ini sudah tercitra kuat sebagai rokok orang-orang sepuh atau rokok-rokok orang yang ada di kampung atau pegunungan. Jadi ingatan saya masih kuat kalau gudang garam merah ini dikonsumsi oleh orang-orang tua yang ada di kawasan Tengger misalnya. Atau pada September lalu saya juga ke Gunung Lawu. Di sepanjang jalur pendakian tuh hampir ada meja-meja sesajen, itu hampir ada selalu rokok gudang garam merah gitu dalam meja sesajen itu. Makanya tak salah kalau rokok ini disebut rokok dukun. Nah,
Jadi kita lihat saja bagaimana gudang garam merah kemasan barunya, apakah akan berhasil atau tidak. Nah, kita lihat laporan penjualannya di semester depan.